lupa Allah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan segala kebaikan yang Bapak Ibu berikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang berkumpulan, mari bersama dengan terima kasih Pak ya. ceramah agama dan sekaligus nanti kami akan doa pada Roman Al-Bukan di Turun Isan MH. Diri tak boleh berdiri ya? Boleh, tak boleh. Izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, semangat nian ibu di sini jawab salam Baru di sinilah Pak aku jenguk ibu-ibu semangat jawab salam Dak tu sibuk bercerita dia. Tapi di sini tak tahu sudah jawab salam bercerita pula. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Salam takzim, salam hormat kami Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur di rumahnya masing-masing. Di rumahnya masing-masing, Bu. Kamu tuh dengar ke dulu ujungnya tuh Iya, gitulah galak nerima informasi tak tahu ujung kayak bahaya Di rumahnya masing-masing. Salam takzim, salam hormat kami Bapak Ketua Masjid beserta pengurus-pengurus yang lain, seksi-seksi yang lain. Seksi-seksi Pak sekarang. Seksi peribadatan. Ya tak? Seksi hari-hari besar Islam. Jadi yang saya hormati ketua masjid dan seksi-seksi. Iya. Jangan tersinggung Pak, memang ada nian galak. Pertama-tama Bapak-bapak, Ibu-ibu, tidak ada kata yang paling indah kita ucapkan dengan lisan kita, dengan bibir kita, dengan lidah kita, dengan gigi kita, dengan mulut kita, kecuali hanyalah mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ucapan ini Bu pendek, tapi maknanya luar biasa. Menunjukkan apa? Menunjukkan rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, terima kasih hari ini Bu, pagi ini kita masih diberi oleh Allah nikmat umur, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sempat sehingga kita dapat hadir di dalam majlis taklim ini Bapak Ibu. Majlis ilmu ini. Kemarin ustaz kita mendahului kita. Ustaz siapa? Sarnubi Semestinya beliau Bu, semestinya beliau hadir di sini karena beliau meninggal dunia, akhirnya diganti dengan saya. Mudah-mudahan Ustaz Sarnubi itu ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Jadi Bu, nikmat umur itu luar biasa dahsyatnya. Bu, aman nak bercerita balik. Bu, sepakat Bu Bu, sepakat Kalau nak bercerita balik atau aku berhenti ceramah? Ya tak? Tak lama Bu, sesuai dengan pepatah mengatakan makan es kacang campur gula, aku ceramah tak ada nak panjang-panjang kaki kata gua gila. Bahaya Bu di Palembang ini. Kepanjangan dikit mulai berdoa nak bagus mak mana baik mak a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Kapan orang lang angkat tangan, turun lagi ke bawah, kaki naik lagi ke pucuk, turun lagi ke bawah, berhenti ke lagi lo yang mimpin doa itu. Bahaya nian sekarang ini Bu, kepanjangan dikit masalah ibadah lah dikata ke gila.
Ya, maka sesuai dengan pepatah mengatakan makan es kacang campur gula, aku ceramah dak nak panjang-panjang kaki kata ku wong gila. Jadi Bapak Ibu, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat iman, ya ini luar biasa Bapak Ibu. Maka kita harus setiap hari jangan pernah luput mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bu, benar menurut Ustadz Abdul Somad, Bu, ya, nikmat yang terbesar itu Bapak Ibu bukan hanya luas tanah, duit banyak, emas berkarung-karung, bukan, istri cantik, bukan. Nikmat yang terbesar itu adalah Bapak Ibu ketika terdengar azan berkumandang tergetar hati kita untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang Bu, banyak kita ini galak meremehkan azan, ya. Padahal bapak-bapak juga ini di dalam surah Al-Jumu'ah dipanggil khusus Pak kita. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, jika terdengar azan tutup urusan dunia. Bu, tutup urusan dunia. Ketika terdengar azan stop keduru urusan dunia. Kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenyataan sekarang Bu, tambah azan berkumandang tanpa gerot, nyari duit, tambah tak didengar. Maka benar uji Ustaz Abdul Somad, nikmat yang terbesar itu adalah ketika terdengar azan tergetar hati kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang ke masjid Jami As-Salam ini. Saya cerita dengan Bapak ini undangan setiap bulan itu Pak 100, 200, cuma yang datang 50. Bukan disuruh begawi di masjid ini Pak, ya, nuntut ilmu, bukan nyangkul, bukan menebas, tapi nuntut ilmu. Kapan lagi Pak, Bu, ya, kita bercerita masalah akhirat, Bu, kapan lagi kalau tak di masjid dengan di musola. Aku yakin Bapak Ibu, ya, di rumah itu 24 jam Bapak Ibu, kapan kita nak cerita, kapan kita nak ngobrol masalah akhirat? Jarang Bapak Ibu. Dengan bini kita lagi Pak Haji galak bercerita masalah dunia terus. Dek, kira-kira kita nak beli mobil cak mano warna apa mobil Fortune apa Pajero apa Ras apa Trios apa Etios apa dek kita nak buat rumah yang cak mano dek, yang setingkat apa 2 tingkat apa 3 tingkat apa 20 tingkat dek. Pokoknya bercerita masalah dunia terus Pak, Bu. Nah di masjid inilah Bapak Ibu kita untuk datang bercerita, ngobrol, ya, mengkaji nilai-nilai agama, Bu. Karena Bu, segala ibadah kalau didasari tanpa ilmu maka tidak sah ibadahnya. Contoh, solat subuh 3 rakaat diterima tak oleh Allah, Pak? Karena tak kata ilmu, bertanya tak galak, datang ke pengajian tak galak, iya tak? Belajar ngaji, ngajar ini manggil ustaz tak galak, akhirnya cecak macak solat subuh 3 rakaat diterima tak oleh Allah? Tak diterima, Pak. Maka ibadah ini, agama ini, Bu, jangan icak-icak macak, Pak. Jangan ngerasalah banyak tahu lantas ketika ada ceramah, ada pengajian, ya, ada kajian di masjid lantas tak galak datang. Ini na'udzubillah min zalik. Maka Bapak Ibu, mari kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat iman, nikmat sempat, nikmat sehat. Kita pada saat ini hadir di majelis taklim ini, mudah-mudahan Allah memberkahi kita dan meridhoi kita dan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita dalam hidup ini. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan 2 hal. 2 hal ini mudah-mudahan Bapak Ibu kalau kita amalkan, insya Allah hidup kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Apa 2 hal ini Bapak Ibu? Bu, yakin tak kamu hidup ini pasti ada masalah? Pasti. Pak, yakin tak kamu hidup ini ada ujian? Ada, pasti Pak.
Nah, ketika kita ada ujian, Bapak Ibu, ketika kita ada ujian, ketika kita ada masalah, yang pertama Pak, amalan yang paling penting, yang pertama jangan pernah jauhi Allah Subhanahu wa taala. Boleh masalah itu kita takut benar, karena ada di dalam Al-Qur'an menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Wahai, kata Allah, hambaku, kamu lahir di dunia ini pasti kaget ku uji, dan ketika ada ujian kaget pasti minal khauf, kamu pasti ada rasa takut, kamu pasti ada rasa sangat gemetar takut dengan ujian aku yang kuberikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ujian itu ada rasa takutnya, jangan pernah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, sekarang kita diuji dengan penyakit sikok, Bu. Siapa? Wak corona. Baru wak ini. Mak mano kalau mamangnya. Wak ni lagak tua, cuma ganas. Wak corona ini, Bu, lah 2 tahun menggagalkan kewajiban kita sebagai umat Islam apa? Yaitu menunaikan ibadah haji, Bapak Ibu. Boleh, kata Allah, rasa takut kamu itu ada, boleh. Tapi ketika ada rasa takut itu jangan pernah jauh dari aku. Jangan pernah melalaikan ibadah-ibadah yang lain karena rasa takut. Ke masjid laju dak galak karena corona. Ya dak, datang ke sosial diundang, Bapak Ibu dak datang. Padahal apa, Bu? Hakul muslimin alal muslimin situn. Ketika ada uang ngundang kita, kita wajib untuk datang. Ini dak takut mamanggona, uaona, teko salaman lagi Pak ngancak gocok. Dak lagi salaman lama ini, dak tahu aku dapat dari mana ilmu pengetahuan mak ini. Pak, sisip sedikit kalau dak bertemu antara tangan sikok dengan tangan sikok, ngentak kening masing-masing. Ngentak rahi, Pak. Sekarang ini boleh, kata Allah, rasa takut kamu itu boleh. Tapi jangan rasa takut itu melalaikan ibadah-ibadah kita yang lain, menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan, Bu, Bu, kalau ada masalah kecil, sedang, besar, jangan pernah jauh dari Allah. Ini dah kapan ada masalah tambah nemen jauh dari Allah. Tambah nemen. Ibadah dak galak, dak. Sisip sedikit nyala ke Allah. Dah Allah ini dah adil. Akulah rajin salat tapi ujian terus mendatangi aku. Berhenti aku salat. Ini na'udzubillahi min zalik, Bu. Jadi ketika ada ujian, Bapak Ibu, saya mohon jangan pernah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Bapak Ibu, negara kita dan negara-negara yang lain sekarang sangat diuji, sangat berat, Bapak Ibu. Memperhatinkan sekali, Bapak Ibu. Aku sedih, Pak Haji, dua tahun ini tak berangkat haji jamaah, Pak Haji. Ini rukun Islam, Pak. Yang namanya rukun itu menurut kesimpulan saya dari bacaan saya di buku yang lain, Pak. Menurut saya rukun itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak sah. Jadi, Bu, kamu ngambil air uduk, lupa basuh muka, diterima tak wuduknya? Begitu juga dengan rukun Islam kita, Bu. Tak? Kamulah solat, tak? Kamulah puasa, kamulah zakat, tak? Tiba-tiba kamu duit ada, fisik kuat, cuma belum nak daftar haji. Maka takutnya kaget ketika kita meninggal tidak diakui keislaman kita, rukun kita kurang, Pak. Begitu juga solat, Bu. Al-Fatihah tak dibaca, diterima tak, Bu? Atau tidak sujud, diterima tak, Bu? Tak sujud. Solat kita tadi akan nanti menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Jadi yang pertama saya tanamkan kepada hati-hati kita semua, Bapak Ibu,
dan anak-anak didik kita jangan pernah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh rasa takut ada, tapi jangan pernah melalaikan ibadah-ibadah, apalagi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, singkat cerita yang kedua, jangan pernah kita jauhi Al-Quran, Bapak Ibu. Bu, sekarang ini banyak umat Islam, aku sedih Bapak Ibu, yang ngaku umat Islam tapi membaca Quran tak bisa. Padahal benar di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bu, Quran diturunkan untuk penunjuk bagi kita, tapi kita bacanya lagi tak bisa. Mak mana nak selamat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Al-Quran pedoman kita, petunjuk kita, tak pernah nak kita baca, tak pernah nak kita pahami, tak pernah nak kita pelajari Bapak Ibu. Yang sedih lagi Bapak Ibu, jangankan nak baca, jangankan nak ngahafal, jangankan nak ngaji Al-Quran, beli Quran, ngadokan Al-Quran dalam rumah tangga tak mampu. Saya pernah Pak diundang di daerah Bumbaru Pak, dekat Raja Wali, menghadiri acara akad nikah, ngaji akad nikah. Terima kasih hafal surah Ar-Rum itu Pak. Ya, kapan aku nak ngaji, berseget panitia nyari rumah ini di dalam rumah pengantin perempuan itu Bu, dak kati Al-Quran kapan ditanya. Minjam lagi ke tetangga sebelah, aduh, kapan aku buka Quran tadi larayapan. Bu, larayapan lah sama baik dengan pengantin tadi. Jangankan nak membaca Bu, ngadokan beli Quran dalam rumah tangga tak mampu. Nak minta mati masuk surga, lemak ni yang nendangnya Pak, entah. Nak minta selamat. Sekarang ini apa Pak? Nilai-nilai agama kita ya sudah banyak dikurangi Pak, diganti adat-adat Kristen. Kita contoh Pak ya, aku pernah menghadiri acara resepsi pernikahan Pak. Ngaji hilang, ceramah hilang, doa hilang, diganti apa? Bu, ngaji Quran diganti apa? Nyari, narinya apa? Ke kiri, ke kiri, ke kanan, ke kanan, ke kiri, ke kiri, ke kanan, ke kanan. Teko nenek-nenek ku jingok no lah bungkuk berjalan temelok ke kiri ke, ya Allah. Ngaji hilang Pak, ceramah hilang, doa hilang. Dah serasa nak tendang ke meja ni. Ini Bapak Ibu, nilai-nilai agama kita hilang. Ceramah diganti apa Bu? Tadi ngaji diganti nari ke kiri, ke kiri, ke kanan Bu. Ceramah diganti apa? Diganti nguntal ke bunga. Dari sini entah ngentak kening bengkak. Itu adat apa Bu? Adat Kristen Pak, nguntal ke bunga itu. Ngenti apa? Ngenti acara ceramah. Bukan maaf Pak ya, bukan aku takut hilang job. Ya, bukan aku takut hilang rezeki Pak. Bukan aku takut hilang profesi, bukan. Tapi aku menanamkan di hati kita Bapak Ibu, nilai-nilai agama kita sudah banyak dikurangi. Apalagi Al-Quran banyak nak dihilang ke Pak. Sekarang padahal Quran inilah yang akan menyelamatkan kita Bu. Bu, ada lagi sebab selain dari petunjuk Bu, Quran diadakan dalam hidup ini sebagai syifa, obat bagi kita Bu. Obat buntu yola, ya tak? Obat galau yola, baca Quran Bu. Obat apa